Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan kajian tadabbur Al-Qur'an. Pada hari ini kita bahas tentang basmalah dan isti'adzah. Pembahasan yang kita perlukan sehari-hari. Pembahasan yang sederhana tapi sangat powerful, sangat impactful, sangat berdampak. Karena memang ternyata semua orang-orang yang Allah pilih itu punya satu pemikiran yang sama. Seperti saya ngaji sama Ustaz Abu Syauqi itu. Orang kaya mah sekali ngomong udah kelihatan, Ustaz. Orang miskin kelihatan. Orang kelas menengah kelihatan. Yang kaya banget kelihatan, kaya nggak berseri kelihatan, kaya aja kelihatan. Dan semuanya itu nampak dari ucapan. Nah, ucapan itu berangkat dari pemikiran. Nah, maka kita perlu membahas ini agar kita itu punya landasan hidup tuh yang baik. Baik. Bismillah gitu ya. Ba-nya itu kan banyak itu. Ba itu ada lil ilsaq. Lil ilsaq itu artinya untuk sesuatu yang nempel sama diri kita. Ada lagi ba itu lil isti'anah. Ba untuk artinya minta tolong dengan sesuatu. Contoh, katabtu bil qalam, aku nulis menggunakan bantuan pulpen. Nah, itu ba lil isti'anah. Ada juga ba lil musahabah. Ba yang artinya berdampingan. Nah, ba pada bismillah ini bisa lil musahabah, bisa lil isti'anah, dan lain sebagainya. Nah, yang pasti kita hidup itu bismillah. Minta terus ditemenin Allah, kan gitu lil musahabah. Minta terus didampingi oleh Allah, ditolong oleh Allah, ditempel terus oleh Allah, dibersamai oleh Allah. Amalik, kalau kemana-mana ada bodyguard yang nempelin terus, kira-kira kamu pede nggak? Kalau kemana-mana kamu punya Kopassus gitu, mana-mana ada Kopassus. Iya. Nah, kita tuh hidup tuh harus ngerasa begitu, sehingga keyakinan itu membuat kita kuat. Dan itu perlu diyakini karena semuanya tuh nggak nampak. Itu maka kata Ustaz Abu Syauqi juga sama, orang pikiran tuh ya. Ustaz Abu Syauqi beda antara orang miskin dan nggak punya duit. Dan kita mah bukan orang miskin kata beliau. Kita mah orang yang hari ini belum punya duit. Kita harus punya pikiran begitu. Sehingga mentalnya bukan peminta-minta. Mentalnya bukan untuk dikesianin orang. Nah, kita juga dari dulu begitu. Perluin orang, ayo, nggak diperluin, lah juga bisa hidup sendiri, kenapa? Nah, itu mentalitas. Kita boleh nggak punya apa-apa,
tapi mentalnya jangan seperti orang nggak punya apa-apa. Nah itu Rasulullah SAW tuh begitu. Mau ikut nggak? Kalau nggak ikut, kalau mau ikut kata Nabi, tadinu bihal Arab, orang Arab nanti tunduk sama kamu. Wa tu'ti al jizyata bihal ajam, dan orang ajam nanti bayar pajak sama kita lah. Lagi nggak punya apa-apa, tapi ucapannya bisa bicara menjangkau Arab dan menjangkau non Arab. Orang bilang ini gil. Nah itu namanya mentalitas. Nah mentalitasnya bagaimana? Bismillah itu. Hidup kita ini ada Allahnya, dibersamai terus, dibimbing terus, dijagain terus, dituntun terus. Nah itu harus begitu. Nah ini penting ini, Allah yang membersamai kita itu Ar-Rahman, yang tukang ngasih gitu, Maha Pengasih. Kemudian Ar-Rahim yang Maha Penyayang, yang Maha Sayang kepada hamba-hamba yang baik, yang punya hubungan khusus kepadanya. Maka di Gold Business Academy part 1 itu Bunda Suci ngomong, mau dikasih atau disayang? Val, jawabannya apa? Mau dikasih, mau disayang? Hah? Nah itu namanya belum belajar pikiran. Kalau kamu mau dikasih, mau disayang? Hah? Dikasih. Juga belum belajar pikiran. Plek. Kasih atau disayang? Dua-duanya tuh ayatnya sepaket. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tuh akhirnya orang Islam gak bisa kaya tuh, orang Islam gak bisa sukses. Apa-apa susah di dunia, yang penting senang di sana. Siapa yang mastiin senang di sana? Sembarangan aja. Kan sepaket Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah itu Bunda Suci nggak bahas ayatnya, saya mah dengar begitu, muncul ayat. Bukan muncul tuyul ya, ada tuyulnya, bukan. Nah itu kita orang alim tuh begitu. Maka kita bisa belajar sama siapa saja, dan orang mah nggak pakai kekuatannya, kita pakai kekuatan, muncul. Mau dikasih atau disayang? Tadinya saya kemana-mana dulu. Ini kan Bismillah ini, ya udah nambahin ilmunya Mas Firman, kan gitu. Allah tuh Maha Pengasih, Allah tuh Maha Penyayang. Gimana biar dikasih? Nah itu ada rumusnya. Gimana biar disayang? Ada rumusnya. Nah dulu kita belajar dari rumus Ar-Rahim doang, Ar-Rahmannya kagak, makanya nggak dikasih-kasih. Tadi ada yang datang ke rumah nganter duit lagi. Buka dashboard, udah ada duitnya lagi. Hari Jumat nanti diundang ya. 10 orang di antara kamu nanti ada akikah di komplek. Ya saya mah niatan narik duit lagi aja. Ada aja sekarang orang beneran. Karena rumus dikasihnya saya udah pakai. Masuk Edelweiss bukan ngeluarin duit, malah dapat duit. Gitu sekarang. Amalik, udah makan nasi Padang jangan takut, beli aja. Yang enak sekalian, nambah sekalian. Ya Allah saya masuk sini, saya makan ini mau narik duit. Nah, orang ngeluarin duit itu mindset. Enggak, saya mah udah narik duit aja di mana-mana sekarang. Garin aja. Dan beneran itu. Orang-orang yang nggak biasa ngasih. Itu unik gitu. Nah, saya jujur aja itu punya anak sekian banyak itu, kalau lahiran tuh jarang yang ngasih uang. Aslinya baju bayi lah, makanan lah, dalam hati udah banyak itu. Kasih mentahnya aja. Tapi dulu nggak mau minta, pikirannya nggak diarahin ke sana, nggak dikasih. Paham? Untuk dikasih ada rumusnya, untuk disayang ada rumusnya. Kalau mau dua-duanya, pakai dua-duanya. Bagaimana biar dikasih? Hah? Cukup minta pakai hati. Nah itu doang. Nah dulu kita tuh mintanya pakai mulut, nggak pakai hati. Minta duit. Tapi hatinya nolak. Toko duitnya banyak, saya maksiat lagi. Ya kata Allah belum cocok megang duit berarti.
Benar, ntar pegang duit dikit maksiat. Ya Allah mau duit, ya Allah mau duit. Tapi pikirannya setiap ngeliat orang kaya, ini apa nggak takut hisap ya? Ini orang kaya ini jangan-jangan boleh nyuri dia. Orang kaya ini sombong. Padahal dia juga mau jadi kayak gitu. Tapi hatinya nolak. Oh berarti baru mau di mulut, kata Allah ntar aja. Kan kamu nggak suka sombong. Apa yang kamu inginkan itu jadi orang sombong tuh gak cocok. Ya udah berarti belum mau. Itu kata Mas Firman tuh. Banyak orang di dunia ini nggak mau kaya. Kebanyakan orang mau miskin. Wah nggak ada Mas, nggak ada. Dibuktikan tadi dengan kasus-kasus tadi. Nah mau yang diterima Allah tuh yang dari sini, yang dari alam bawah sadar. Maka sekarang saya ngeliat Ustadz Abu Syauqi gimana jadi kayak beliau gitu. Nah itu berarti udah mau kaya. Akhirnya ngelihat peluang bisnis itu jadi, wah saya harus serius ini, saya harus komitmen, saya harus konsisten. Saya harus belajar sama, bukan sehari semangat besoknya melempem, bukan. Nah itu berarti belum mau kaya kan dah. Contoh kamu mau kenyang, apa yang kamu lakuin? Ngeliat orang makan gitu kan, kita nggak punya duit, oh, enak banget tuh orang makan, ya Allah ini lapar. Ngarep di sini, tentu ada yang ngasih nggak? Yang ngasih kek, utang dulu kek, atau ntar diajak makan orang, diajak orang makan kek. Sesederhana itu. Dan itu yang dilakuin orang Barat, itu yang dilakuin orang Cina. Emang pengen punya duit banyak, pengen nguasain dunia, pengen. Kemudian langkah-langkahnya dijalanin, bener nggak? Ada peluang bisnis diikutin, punya teman lebih kaya ajakin nongkrong. Itu pola orang kaya itu. Kalau dan juga apa, masuk polanya orang kaya itu nggak pelit untuk berbagi, karena mereka yakin ya sama lah kayak makan kan, makan sebanyak-banyaknya wajib dikeluarin nggak? Keluarin, entah kalau udah kosong masuk lagi nggak? Dia begitu rumus ekonomi itu. Kita mau dikasih Allah terus pelit. Nah itu, untuk dikasih itu cukup minta dari sini dan jangan ada barrier, jangan ada hambatan yang lain, pasti dikasih. Dan saya sudah buktikan. Nah, termasuk mau dikasih ya harus ada kerannya. Dulu kita mau dikasih sama Allah, bisnisnya kagak ada. Allah kan kasihnya bingung gitu. Astagfirullah, bukan Allah yang bingung, tapi sunnatullahnya bingung. Lah kan harus ada kerannya. Ada dong, masuknya lewat mana nih? Maka sekarang saya sedekah udah nggak takut dah. Sedekah pagi saya udah nambah. Biasa di ujung bulan rumah saya kasih 200, kadang 150, kadang 200. Sekarang kemarin baru tanggal 10 udah saya kasih 150. Tenang aja. Kenapa? Karena kita lakukan rumus agar Allah sayang, kita berbagi. Di waktu yang sama kita lakukan rumus agar dikasih. Kan itu benar-benar cuk. Nah hari ini umat Islam nggak belajar tentang yang dikasih. Akhirnya yang dikasih orang kafir mulu, orang munafik mulu, orang jahat mulu. Kita mah udah, yang penting kita mah nentar bahagia di sana. Iya, kalau nggak digebukin malaikat. Akhirnya orang nggak punya duit kan, sholatnya mikir duit, ujungnya utang kagak dibayar, ujungnya ngarep orang, nggak enak gitu. Dipahami ya? Yang paling sederhana agar dikasih itu mintanya pakai hati. Mintanya pakai hati. Kalau udah minta pakai hati pasti dikasih. Minta jodoh harus pakai hati. Kalau saya nikah duit dari mana? Hati-hati tuh, bisa nggak jadi nikahnya. Saya bisa nggak mimpin rumah tangga? Bisa nggak dikasih itu? Nah, itu namanya minta nggak dengan hati. Minta dengan hati itu harus total. Brek. Ada Allah, pasti bisa. Nah begitu. Jauh-jauh lah kita lihat orang yang pas-pasan aja. Punya motor nggak? Modalnya cuma Bismillahirrahmanirrahim doang itu. Kadang Ar-Rahimnya kagak dipakai. Dikasih.
walaupun pakai leasing, walaupun pakai riba dikasih. Dia modalnya gitu doang, bismillah, pasti ada duitnya. Udah yang penting DP. Ada ribanya kan, mau ada enggak. Dan Ar-Rahman, ya Allah, kasih buat cicilannya. Dikasih. Ya jangankan orang baik, orang nggak baik aja dikasih kok. Benar nggak? Orang mau zina ada jalannya nggak? Dikasih. Asal total di sininya nih, dikasih kok. Orang mau kafir ada jalannya? Ada tuh. Orang mau ngerampok ada jalannya? Ada, buktinya baik yang ngerampok. Orang mau korupsi ada. Karena dia pakai rumus Ar-Rahman. Total lah dengan jiwamu, nanti Allah kasih. Pasti dikasih. Nah, baru Ar-Rahim. Nah, ini Ar-Rahim ini punyanya orang ahli agama doang. Ar-Rahman ini rumus bersenang-senang. Kan beda senang dengan bahagia. Gembira dengan bahagia itu beda, Jay. Nah, kalau pengen senang rumusnya Ar-Rahman. Kalau pengen bahagia, pengen sukses, nyaman, damai, tenang, rumusnya Ar-Rahim. Orang kafir nggak punya ini. Paham? Ini namanya rumus bahagia. Gimana rumus bahagia? Baca aja Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Semua yang ada aflahanya itu rumus bahagia. Semua yang ada aflahanya itu rumus bahagia. Semua yang nggak ada rumus aflahanya itu namanya mata, namanya kebahagiaan. Namanya apa? Maaf, namanya kesenangan. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Liatin cewek cakep, nah itu kesenangan. Nyes gitu. Lelaki kan? Masa kamu laki ngeliat laki nyes gitu kan, bahaya. Apa-apa itu udah programnya dari sana, ngelihat cewek itu. Walbanin, ngelihat anak kecil tuh seneng kan? Wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah, dan tumpukan-tumpukan emas dan perak. Makanya ayatnya udah ada, kalau orang beli emas pasti numpuk. Nggak usah diajakin lagi, repeat pasti dia. Nah nih, belum lagi perak, bentar lagi keluar perak. Yakin saya masih orderannya lebih banyak. Nah, perak lebih murah dan untungnya lebih besar, cuman jangkanya lebih panjang. Itu kamu harus perhatikan. Wal khailil musawwamah, wal khail musawwamati minal an'ami, dan kuda yang digemukkan. Ya, kuda tuh sekarang tuh kamu ngelihat Camry seneng, ngelihat orang naik Pajero, kapan? Ngelihat orang pakai apa namanya Alphard, sekarang ada Denza, ada macam-macam. Itu kan tunggangan ya, dulu bahasanya kuda yang digemukkan. Ya kan, Kalia gemuk kan jadinya Alphard kan. Kalau dia kan gemuk besinya, gemuk segalanya udah. Wal harth, dan pertanian. Zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan. Nah, jangan nggak punya, karena itu menyenangkan. Dunia ya udah. Jangan syekh, dunia. Jangan harap pernah dapat. Zuhud syekh. Wah, itu mah cinta dunia. Oh, kiai cinta dunia, ustadz cinta dunia. Terus ya juga ya, saya nggak boleh cinta dunia. Kena kamu pikirannya orang, nggak dikasih. Terus sekarang mah saya bodoh, mau dia bilang ustadz cinta dunia kayak apa? Biarin aja, orang ayatnya Ar-Rahman. Coba kamu praktekin. Saya udah kasih ilmu mahal ini. Berbayar mahal nih, saya beli bukunya 3 juta itu. Jangan nggak kamu amalin. Dah. Hidup ini perlu senang dan bahagia. Rumusnya yang kita baca tiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ar-Rahim itu adalah agama. Gimana biar bahagia? Qad aflal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang ke Allahnya itu udah nyangkut. Orang yang kalau sholat itu udah nyes.
Orang yang kalau setiap masuk sholat itu lupa segalanya. Pernah kamu sholat begitu? Iman lagi naik, pas lagi huruf, pulang huruf, malam-malam, atau pas lagi ada masalah, gimana rasanya? Tuh nyes banget, tidak ada. Ya Allah, wah itu nikmat. Nah itu kebahagiaan yang nggak mungkin didapat sama orang yang nggak beriman sama Allah. Yang kedua apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang sudah berpaling dari hal yang senda gurau. Dia udah nggak suka ngelakuin yang nggak penting, ngomong yang nggak penting. Kamu kalau masih banyak gibahin orang, ngomongin orang, kamu belum jadi orang hebat. Orang hebat tuh udah malas ngomong yang nggak hebat. Nah, saya dulu termasuk orang suka ngomong ngalor ngidul. Sekarang tuh udah malas. Dan makin hidup kita produktif, aktif, itu hidup makin bahagia. Nah kalau orang biasa mager, biasa rebahan, itu kalau ada program kesel dia. Nah itu namanya dipuaskan oleh kesenangan. Tapi orang tuh kalau waktunya efektif, saya selalu bilang, saya tuh punya waktu setengah jam, sejam kosong, pusing kepala. Nah itu bukan kesenangan tapi kebahagiaan. Ya, nah itu harus dilatih hidup yang terus produktif. Setiap waktu kita ada amal. Ya, paham tuh? Panjang ya, itu begitu. Apalagi walladzina hum lizakah fa'ilun. Kalau nerima duit itu seneng. Kalau ngasih duit ke orang itu bahagia. Coba itu. Ngasih duit ke orang tuh seneng itu. Ini harus dilatih ini. Ya. Nah, makanya berantakan banget hidupnya orang Islam yang nggak ada rumus ar-Rahmannya, nggak ada rumus ar-Rahimnya. Sama agamanya ngaco, rumus pikirannya nggak punya. Itu jadi orang Islam yang ketinggalan dari segala seginya. Nah kita pengen urusan Allah yang maha pengasih itu kita punya, dan kita pengen punya kedekatan yang lebih sama Allah. Mengumbar nafsu syahwat, mengumbar nafsu kemaluan, itu kesenangan. Menjaga kemaluan itu kebahagiaan. Makanya ayatnya walladzina hum li furujihim hafizun. Kalau seneng kan, justru orang jajan di mana-mana itu seneng. Enak kan ngerasain Madura, apa katanya Madura, katanya nyedot wallahu alam. Kamu kawin aja orang Madura, ya. Itu kesenangan itu, ngerasain yang ini, ngerasain yang senang. Tapi kalau bisa nggak jajan, semoga Allah jaga kita dari hal-hal yang tidak baik itu. Karena orang tuh kalau punya skandal kemaluan pasti hidupnya nggak bisa tenang. Dia seneng memuasin nafsu, tapi hidupnya nggak tenang. Orang tahu nih. Waliyadzubillah. Ya. Ladzina hum li furujihim hafizun. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Kalau punya amanah, punya janji, ditepati. Seneng nggak? Apa yang kamu rasain kalau telat? Hah? Seneng. Tapi nyesel. Nyantai dulu. Perjalanan 30 menit, udah tinggal 20 menit. Apa tuh? Nyesel. Seneng nggak tadi pas nyantainya? Seneng, tapi nggak bahagia. Paham tuh? Nah, harus paham itu. Nah, rumus senang itu namanya Ar-Rahman, rumus bahagia itu namanya Ar-Rahim. Bisa dipahami ya? Maka orang Islam itu harus melek dengan agama, harus melek dengan dunia kekinian. Udah gitu tadi itu, harus pengen sama dunia ini, harus membuka diri. Dan kamu harus ingat terus itu kajian saya yang lalu, bahwa semua di dunia ini netral. Semuanya netral. Pisau itu netral, tinggal kamu mau motong apa. Motong wortel ya jadinya baik, motong leher orang ya jadinya
jadi nggak baik. Duit netral, tinggal kamu mau pakai apa? Pakai buat ngaji, pakai mahar, pakai beli kitab, pakai biaya training, nah itu jadi baik. Pakai jajan sama perempuan jalanan, waliyadzubillah, jadi jelek. Buat ngerokok, jadi jelek. Buat apa lagi? Nyuruh orang untuk bunuh orang pakai duit, jadi jelek. Bahkan yang lebih ekstrim, mati, baik apa buruk? Netral. Kalau yang meninggal Nabi, baik banget. Yang meninggal Firaun, buruk banget bagi dia. Bagi kita, alhamdulillah. Jadi semuanya tuh, itu makanya ahli sunnah itu nggak ada istilah Allah tuh harus berbuat baik. Karena baik dan buruk itu cuma ada di pikiran orang. Tadi itu, bagi Firaun meninggal, jelek. Bagi kita, alhamdulillah ya Firaunnya sekarang. Siapa itu? Si Netanyahu itu, Netanyahu, setan Nyahu. Kalau dia mati seneng banget kita, kan gitu. Semuanya netral. Makanya jangan takut hidup ini. Itulah makanya punya ilmu, biar ada rem, biar tahu mana hitam mana putih. Yang terlalu takut hidup takut nggak kemana-mana. Atau hidup main tabrak aja nggak ada aturan, salah juga. Hidup itu kayak orang naik mobil tuh loh, ada gasnya, ada remnya, paham tuh? Gasnya cita-cita, remnya ya iman dan ilmu. Orang udah mondok lama ditakutin, demen lagi ditakutin. Jangan, itu dunia itu ini. Akhirnya susah kita. Ayo, makanya ngaji itu harus serius, ngaji itu harus terus sampai mati. Biar nanti kita bisa menyingkap mana yang baik, yang tidak baik. Mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang sangat baik, mana yang sempurna baik. Itu dilatih pakai ilmu. Maka jangan ada yang pernah puas dengan ilmu. Nabi aja waqur rabbi zidni ilmu. Nabi Musa aja suruh belajar lagi. Nabi Muhammad aja suruh belajar lagi kok. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Muhammad yang saya ceritain di Quran tuh orang-orang dapat petunjuk hidupnya. Kamu ikutin ya, kan berarti belajar tuh, suruh baca, suruh harusnya gitu. Itu Nabi Muhammad tuh. Lah kita mamat, kita apa? Kita matompel, mat segala kita. Nah, yang bisa menghalangi kita dari konsep disayang, dari konsep dikasih dan disayang, semoga paham ya. Saya sebenarnya nggak mau panjang-panjang, biar rumusnya tuh ketahuan gitu. Kalau terlalu panjang nanti kadang-kadang rumusnya jadi bias. Tapi pokoknya kalau santri-santri saya, Ar-Rahman itu rumusnya ilmu pemikirannya Mas Firman, itu Ar-Rahman. Atau buku Sadar Kayanya si Bosman Sontoloyo itu. Siapa? Si Mardigu Wawik. Ar-Rahim itu semua ilmu agama yang kita pelajari. Nah, orang yang dapat Ar-Rahman pasti kaya, pasti hidupnya seneng, pasti hidupnya berlimpah. Tapi kalau nggak punya Ar-Rahim, ujungnya bunuh diri. Itulah orang Barat, itulah Jepang, itulah Cina. Bentar lagi negaranya tutup itu, 20 tahun lagi katanya Cina. Kalau Jepang tungguin aja, kita datang ke sana rumahnya udah nggak ada orang. Tapi kalau orang pahami Ar-Rahim doang sama agamanya benar tapi nggak pelajari ini ilmu pemikiran, dia bisa jadi orang agama tapi hidupnya susah. Gimana aja? Iya nih Pak Ustadz, rezeki seret nih, gimana? Dia kan ngomong gitu kan. Iya nih Pak Ustadz, utang belum beres nih. Aduh, bingung Pak Ustadz. Sebenarnya mau khurud sih 40 hari, cuman anak belum bayaran Pak Ustadz, beras juga. Itu jadinya begitu tuh, dan hari ini umat Islam begitu tuh. Mana-mana minta duit, di mana-mana bikin proposal. Kan enak kamu belajar. Nah, yang bisa menghalangi bismillah kita itu adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahnya mah bisa diakses. Yang gangguin siapa? Setan.
Maka kalau kata orang-orang training, setan itu namanya mental block. Ya, kita bisa kaya, bisa kaya, bisa kaya. Udah selesai motivatornya. Ada saya mah nggak ada keturunan apa orang kaya, ada saya mah nggak ada darah pebisnis. Udahlah, itu makan dia, saya mah yang lain. Begitu. Ayo Pak, kita bisa Pak menjadi orang yang bermanfaat Pak. Gini. Kamu ngomong begitu kan karena kalau saya daftar kamu jadi untung. Tuh begitu tuh pikirannya. Ngapain ikut bisnis emas? Bilang aja biar kita nabung sama dia. Padahal dia nabung, dia untung, saya juga untung. Ada orang mau nabung sama dia untung. Itu pikiran-pikiran jahat itu yang membuat kita nggak punya prinsip hidup basmalah. Maka sebelum kita baca Quran yang penuh keajaiban, Quran apa? Tentang Ar-Rahman, tentang Ar-Rahim, kan isi Quran itu. Kan Quran itu isinya dicakup dalam apa? Dicakup dalam Al-Fatihah. Semua ayat tuh loh. Semua surat itu tercakup dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah tercakup dalam basmalah. Basmalah tercakup dalam ba. Ba-nya itu dalam titik. Kan begitu. Itu maksudnya tuh itu doang. Hidup itu. Nah, itu makanya kata Mas Firman. Saya ini ngajarin AMC Alpha Mind Control. Kata beliau, biar Allah tuh nggak jadi kambing hitam di mata hamba-hambanya yang nggak ngerti dunia Ar-Rahman. Allah tuh baik banget kok. Allah tuh Maha Pengasih kok. Hidup ini indah banget kok. Saya cuma mau itu. Saya nggak suka kalau dibilang Tuhan lagi marah sama saya, katanya. Malah bukan Tuhan yang marah sama dia. Dianya aja minta apa? Minta hidup yang susah. Saya lagi diuji sama Tuhan, kata Mas Firman. Perasaan Tuhan nggak pernah nguji lu, katanya. Hati-hati nih. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, yang bisa menghalangi basmalah kita adalah ta'awudz. Atau yang bisa menghalangi adalah syaitan. Maka sebelum kita membuka Quran yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan rumus dikasih dan disayang, kita suruh berlindung kepada Allah, karena yang bisa nyelesain cuma Allah. Minasyaiton ar-rajim, yang terkutuk itu. Terakhir, mengatakan Ustaz Abu Syauqi, kalau gangguannya itu gangguan fisik, itu ta'awudznya cuma sekali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Khalas. Syarri ghasiqin idza waqab, dari apa? Kejahatannya malam kalau dia udah gelap. Karena kebanyakan kejahatan tuh dilakuin malam hari. Itu kan semua fisik tuh. Syarri hasid idza hasad. Dari keburukannya orang yang hasad saat dia iri hati. Itu kan fisik semua. Tapi kalau urusannya pemikiran, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ila min syarril waswas al-khannas. Waswas apa? Bisikan jahat. Enggak, ente nggak bakal sukses, ente nggak bakal kaya. Dia emang ente mah anaknya kurang ajar. Semua ucapan-ucapan buruk itu. Dan itu minal jinnati manas. Ada yang dari bisikan sini, ada orang ngomong ke kita. Lik, udahlah, kamu udah sering nyoba bisnis, udah nggak pernah sukses. Emang kamu tuh DNA-nya nggak ada DNA usaha. Kamu dengerin, nggak sukses kamu. Tuh, karena ini nggak kelihatan. Kalau kamu ditusuk orang kan kerasa. Kalau kamu digampar orang kan kamu ngerasa sakit. Kalau kamu diguna-guna orang kan kerasa. Bisikan jahat ini, mindset gagal, pikiran jelek, itu nggak kerasa kalau jelek. Itu tadi Karkun tuh, dunia syekh, gara-gara itu dia punya utang. Gara-gara itu dia nggak bisa kaya. Dunia syekh, dunia. Kan kayak bagus. Nyata bener ya, orang tuh kalau sibuk dunia tuh sholatnya jadi terbengkalai. Gara pikirannya itu yang didatengin sama Allah, nanti orang-orang yang gara-gara dunia agamanya terbang, nggak ketemu tuh. Ustaz Abu Syauqi nggak ketemu, sama Kiai Ubed nggak ketemu.
Bahaya pikiran tuh, dan pikiran kan narik semuanya. Sekarang saya enggak, ya Allah pertemukan saya sama orang-orang kaya yang soleh, datang tuh. Mas Randy, besok saya mau zoom bareng beliau 4 orang. Yang tinggal ditarik kan, cit gitu kan. Saya, Habib Amri, Mas Randy, Bang Beri. Nah, bicara proyek-proyek besar. Jadi tinggal ditarik. Ini bahaya pikiran ini, maka Allah suruh ta'awud 3 kali itu. Nah, saya belum gali lagi kenapa harus Birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Allahnya turun 3 kali untuk kejahatan 1 kali. Kejahatan apa? Was-was. Was-was itu bisikan jahat. Negative thinking, mental block, bahasa orang sekarang. Munculnya minal jinnati wan nas. Kadang-kadang ada dari sini. Gagal pal, nggak bisa ente. Nah, kamu mau naik mimbar tuh. Duh, ini kayaknya orang pinter semua. Aduh, kayaknya gua grogi nih, grogi nggak di depan? Itu was-was tuh. Atau wan nas itu. Ya, si Nopal belajar public speaking. Udah tahu lidahnya pelok begitu. Dari kecil cadel. Dari kecil lidahnya pernah dimasukin bara api semua sama orang tuanya. Soalnya ngomong jorok seumpama. Kok kamu iyain? Selesai. Dan bahaya ini, gara-gara nggak dapat Ar-Rahman, gara-gara nggak punya pikiran positif, biasanya Ar-Rahimnya juga hilang. Benar nggak? Banyak kan orang ahli agama, ujungnya udah capek saya hidup begini-gini amat. Itu orang yang nggak sholat kayaknya enak, akhirnya nggak sholat. Banyak yang begitu. Maka bahaya nih, Ar-Rahman kita mesti dapat dulu. Karena rumusnya lebih mudah. Dan insya Allah orang tuh kalau ke Allahnya itu udah cinta, udah sayang, ngadepin hidup tuh enak, ujungnya sampai ke Allah. Asal dia nyari juga ya, asal dia. Tapi bahaya nih, ini kan harusnya jembatannya apa dulu? Ar-Rahman, baru Ar-Rahim. Paham nggak? Biasanya kalau orang tuh dapat Ar-Rahman, dia akan mikir tuh, hidup enak gini pasti ada yang ngasih, kan gitu, Ar-Rahim. Nah kita udah Ar-Rahim dulu. Ar-Rahmannya apa? Nggak dinikmatin gitu. Ibarat orang nyebrang nggak pakai jembatan begitu. Nggak sampai-sampai nih. Kenapa kita ada di got? Kenapa kita susah? Ujungnya yaitu kayak sebagian petinggi bangsa kita, udah agamanya tinggalin aja. Udah orang Australia maju, benghar juga nggak pakai agama. Ujungnya agama ditinggalin, kaya enggak. Karena kenapa? Karena rumus Ar-Rahmannya nggak dipakai, dan mereka pakai rumus Ar-Rahman doang. Tapi mereka nggak bahagia. Udah pasti. Orang Allah yang nyebut. Di dalam Quran surat apa itu? Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nar mathwal lahum. Orang kafir itu bersenang-senang. Kemudian makan di sana sini. Makan apa? Makan aspal, ya enggak? Makan emas, makan perak. Tapi kata Allah wan naru mathwal lahum. Ujungnya nggak bahagia. Nar kan kegagalan. Ujungnya nggak bahagia. So bersyukurlah kamu ada di tempat ini, bersyukurlah kamu dengar kajian ini, diamalin dua-duanya. Jangan pernah berpikiran negatif. Yakinlah kita hidup bersama Allah, dan setiap ada bisikan-bisikan buruk, buang sejauh-jauhnya. Karena 3 kriteria Allah, 3 kriteria Tuhan mesti turun ngadapin ini. Kenapa? Karena banyak orang gagal di dunia pemikiran. Tidak ada yang membuat orang kaya atau miskin kecuali pikiran, senang atau susah kecuali pikiran, bahagia atau sengsara kecuali pikiran, kecil atau besar orang itu menjadi di masa depan kecuali pikiran. Cuma kalau dengar cara berpikirnya Ustadz Abu Syauqi, luar biasa. Itu beliau punya rumah di tanah 7.000 itu pikiran, dan mudah beliau coba ya, atau yang khususnya asatid itu punya afirmasi, punya visualisasi. Malik mau punya rumah kayak apa, itu tempel itu pasti kejadian itu. Ustadz Abu Syauqi juga gitu. Nah sekarang Ustadz Abu Syauqi niatannya apa? Saya pengen punya rumah 2x1. Saya pikir kuburan. Nyata 2x1 hektar. 2 hektar kali 1 hektar. Gila-gila pikirannya tuh. Beliau pengen jadi orang pengusaha top 10, masuk dalam top 10 pengusaha di seluruh dunia. Gara-gara begitu ntar datang peluang ini, peluang itu.
Jadi kamu lihat tuh orang-orang yang buat makan aja susah, itu pasti ngobrolnya tiap hari begitu. Udah di dunia mah hidup makin susah, Pak Ustadz. Orang kaya teh makin pelit, Pak Ustadz. Nyari duit teh makin susah. Udah buat makan dia susah. Itu kejadian semua tuh. Orang kaya nggak ada yang mau sayang sama dia. Nyari duit susah, makan nggak ada. Nah itu adalah ilmu pikiran husnuzon billah, husnuzon bi ibadillah. Hadza billahi wa manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.